Hai Sis Nopri. Hai, Happy New Year. Happy New Year. Apa kabar Palembang? Luar biasa. Ya, Mantap. dengan COVID-nya tetap. COVID masih red zone, zona merah. Cuman puji Tuhan kegiatan perekonomian sudah mulai lancar, kayak toko-toko udah buka. Cuman mall sih masih lebih cepat tutupnya daripada biasanya di sini. Kalau Medan gimana, Sis? Iya, di Medan juga gitu, udah bener-bener normal banget sih. Tapi ya dengan tahun baru keluar kemana-mana pakai masker gitu aja sih bedanya. Tapi kalau masalah rame, iya rame. COVID, iya COVID gitu loh. Udah biasa. Yes, yes. Jadi COVID is a friend ya, sekarang bukan enemy lagi. Yes, a friend. Jadi selama WFH di rumah, almost 1 tahun, pasti ngerasain boring banget ya. Banget. Apalagi tipe-tipe orang yang ekstrovert, yang biasanya tuh suka keluar-keluar, ketemu orang, tiba-tiba disuruh di rumah, depan laptop terus. Jadi, Dian di sana ada kayak mana ya, ada penanggulangan tersendiri nggak untuk mengatasi kebosanan di rumah ketika bekerja di rumah? Ya, nonton drakor ya, sis. Same. Sim. Terus Terus TikTok. masih main TikTok? Baru main, bukan masih main, baru main. Oh my god. Iya sama, aku juga mulai main TikTok ketika awal-awal Maret tahun lalu. Kayak anget-anget gitu loh, cuman main berapa bulan, terus aku nggak buka-buka lagi sampai sekarang. Kecuali beneran kayak nothing to do. Karena TikTok sebenarnya informatif sih, banyak kayak restoran baru, idioms, English, Mandarin itu suka diajarin di sana. Karena kan dia suka edukatif juga kan, which is good. To be honest, ya, to be honest, bingung sih pas awal-awal itu kayak, waduh ngapain ya di rumah. Karena kan bangun tidur biasanya tuh kerjaan udah banyak, buka laptop otomatis langsung. Jadi dalam tanda kutip tuh tidak berwarna sih. Karena kan aku tipe-tipe orang yang biasanya keluar-keluar rumah, ini tiba-tiba harus di depan laptop seharian. Dan mau makan di luar aja pas awal-awal COVID itu kan takut kita. Tapi as time goes by, mulai beradaptasi, mulai bisa ikutin iramanya, mulai cari ritmenya sih. Jadi kayak bangun tidur mesti ngapain, terus akhirnya aku dapet yang baik buat diri aku. Jadi aku set buat tidur lebih cepat. Jadi enggak lewat dari jam 1 malam aku tidur. And then supaya besoknya tuh bisa bangun lebih pagi. Nah, kalau bisa bangun lebih pagi, jadi kan masih punya banyak spare time buat ngapa-ngapain aja sebelum mulai kerja. Nah, itu biasanya aku olahraga sama saat teduh dulu sih. Jadi habis itu baru kerja, mandi kerja gitu. Nah, kalau udah sore itu yang bingung, kadang kan udah capek, paling makan, kalau temen ajak keluar yang deket-deket pergi gitu-gitu sih paling. Waktu lagi nggak ada kegiatan, misalnya lagi kerjaan lagi turun nih, kerjaan kantor lagi turun, kan kita di rumah nganggur dong, nggak tahu mau ngapain. Terus ditambah lagi kalau nggak ada komunitas dan lain-lain, itu pikiran suka kemana-mana nggak sih? Suka banget sih kemana-mana. Yes, bener. Aduh itu, karena aku tahu sebenarnya itu the real battle is in our thoughts. Yes. Perperangan yang sesungguhnya itu di kepala kita, di otak kita. Dan pas kita lakuin hal yang nggak bener itu suka ada guilty feeling yang sebenarnya kasih tahu kita, lu harusnya nggak ngelakuin itu dan cepet-cepet repent gitu loh, cepet-cepet lah dengar khotbah atau apa kayak gitu. Dulu aku suka dengar temen, katanya dulu dia tuh suka clubbing waktu masih di Singapura. Terus dia hari Sabtunya clubbing, hari Minggunya dia ke gereja. Itu teman-teman aku yang lain tuh suka dalam tanda kutip suka ngejudge, ngapain lu ke gereja semalam juga habis clubbing. Padahal aku kalau lihat dari sudut pandang yang lain, sebenarnya benar yang dia lakuin, daripada dia pulang clubbing dia malah narkoba atau apa-apa, rusakin diri dia, mending dia ke gereja ya nggak sih?
Ya sih, benerin diri ya. kelambing lagi. Iya. Benar. Oh, terus juga selama pandemi ini kan banyak yang stres kan. Temen aku yang mulai jadi psikolog, itu malah jadi lebih aktif melayani ketika lagi pandemi ini. Karena katanya demand-nya itu lebih banyak. Terus juga temen aku ada yang mau jadi yang berkonsultasi, itu pun mesti antri. Antrinya tuh lama, sis. Saking banyaknya orang yang mau berkonsultasi sama si psikolog. Jadi pandemi ini bukan hanya mengganggu financial, economic growth dari negara kita, tapi secara mental, secara tidak dipungkiri juga mengganggu. Kan lagi waktu kosong, nggak tahu mau ngapain, yaudah aku buka podcast. Cari-cari podcast yang bagus lah untuk spiritual growth, yang nggak toxic dalam tanda kutip. Ya, itu lumayan sih. Terus dengerin lagu rohani, Yesua, Andi Ambarita, dari YouTube, khotbah. Ya, tapi itu ketika kitanya sebenarnya sudah agak bener otaknya. Ketika kita tahu mesti ngapain, kita cari yang bener. Tapi kalau misalnya otaknya lagi nggak bener, Rolling up, rolling down, Instagram, balik oh my God. Ya, permasalahan manusia lah, sis ya. Kedagingan lebih kuat. And for your ini, apa namanya, jam doa. Oh, yes. Jadi pas awal-awal pandemi kemarin itu berantakan sih, karena kan masih penyesuaian sama tempat tinggal yang baru, cara kerja yang baru. Karena kan aku kemarin itu dari Bandung sebenarnya, terus balik ke Palembang. Balik ke rumah, kan udah lama jadi anak perantauan. Waktu pulang ke rumah lagi itu kayak mesti adaptasi lagi sama orang rumah, sama ya the way we live in the house is different ketika kita tinggal jadi anak kos gitu loh. Semua kan punya peraturan ketika di rumah kan. Terus yang biasanya kerja di kantor tiba-tiba kerjanya dari rumah, itu aku gimana ya? Kayak mau pecah sih kepala aku, sis. Kemarin tuh beneran anak nongkrong banget gitu kan. Yes. Sampai kemarin tuh beneran muncul jerawat. Ya agak stres sih karena pas bangun pagi-pagi itu sesek, kayak sakit dada karena benar-benar dalam tanda kutip agak stres tingkat rendah gitu lah. Karena workload lagi banyak, terus adaptasi tinggal di rumah, adaptasi kerjaan di rumah, nggak bisa keluar rumah, yaitu secara tidak langsung, secara mental itu agak terganggu sedikit. Aku yakin sih bukan cuma aku aja yang ngerasa ini tantangan untuk kita beradaptasi dengan new normal. Yes. Cuman ketika kita dituntut untuk langsung berubah dari yang kayak gini tiba-tiba langsung kayak gini, itu adaptasinya aku butuh waktu. Jadi drop lah. Puji Tuhannya ada komunitas. Jadi di sini aku sudah ada komunitas rohani memang, Komsel, yang setiap minggu kita tetap ada Zoom meeting. Jadi tetap ada kayak siraman rohani lah, tetap bisa worship bareng-bareng meskipun melalui Zoom, dan tetap dapat sermon kan, dapat khotbah dari kakak rohani gitu-gitu. Rohani ini masih maintain ya? Masih maintain, cuman ya naik turun sis, jadi kayak ya pasti pas lagi on fire nih, terus ada saat-saatnya gitulah. Cuman kalau bisa 2021 jangan kayak gitu lagi. Yes, our commit, our resolutions. Kalau sis Dian gimana nih? Aku selama WFH di rumah aja itu malah makin molor, itu buruknya sih. Makin molor bangun, makin molor doa, makin molor ngapa-ngapain. Karena memang udah besok pagi misal nih bangun, paling di rumah juga kok, di rumah juga. Jadi kayak kebawa zona nyaman gitu loh, udah terlena gitu loh sama zona nyaman di rumah aja. Jadi segala sesuatunya nggak ke susun gitu loh. Yes. Jadi terlena sih, males-malesan gitu sih. Jadi kayak setahun itu berlalu udah gitu aja.
emang Benar. emang juga olahraga, tapi kayak kemudian kadang hari ini olahraga on fire banget, besoknya aduh capek udah deh gitu-gitu kan. Tapi aku miss di situ sih, no. Aku miss di komunitas. I don't have community while this pandemic gitu loh. Jadi memang ya udah penting aku total di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak ada komunitas, nggak ada apa-apa. Itu sih, makanya aku rindu banget ada komunitas sih. Tapi sekarang udah ada? Udah mulai ada, udah. Oh, yang The Bible Talk itu ya? Ya, Bible Talk itu baru banget sih. Good. Nah, menurut Sis, masa-masa pandemi ini banyak negatifnya atau positifnya nih? Banyak positif sih, lebih ke apa ya bareng keluarga satu kan. Seperti apa jam kerjanya yang pulangnya banget, itu satu ya. Terus lebih ke juga di sosial media sekalipun orang-orang makin tersadarkan gitu loh, baik dengan vlog-vlognya, isi vlognya, aku jadi merasa tersadarkan dengan berbagai cerita, berbagai kisah yang boleh aku dengar dari sosial media. Ya, benar. Jadi memang kalau kita ngelihat pandemi ini dari sudut pandang yang lebih positif, sebenarnya banyak banget yang bisa kita grateful for, karena dengan adanya pandemi ini kita bisa punya banyak waktu di rumah. Memang butuh adaptasi dengan keadaan rumah dan lain-lain karena kita harus banyak spend time di rumah. Terus juga waktu kerja jadi lebih fleksibel. Memang di luar sana banyak yang dipotong gajinya segala macam, bahkan ada yang di-cut. Cuman aku percaya sih ini memang terjadi atas kehendaknya Tuhan, dan ketika orang itu di-cut pun pasti ada pekerjaan baru yang Tuhan sudah sediain, bener nggak? Kita beriman aja sih kayak gitu ya. Terus juga karena pandemi, jadi nggak bisa sembarangan jalan-jalan kan. Jadi nggak terlalu banyak orang yang pamer-pamer di Instagram and all. Karena semua benar-benar di rumah gitu kan. Ya, benar. Kalau lu sendiri ngerasa positif atau negatif nih moodnya? Nano-nano sih rasanya tuh, rame rasanya. Jadi aku nggak bisa pungkirin, aku munafik kalau ngomong ini sebenarnya bagus banget gitu, nggak. Sebenarnya ada positif dan negatifnya juga. Kayak teman-teman kita yang kena dampaknya nggak bisa punya penghasilan karena pandemi, of course ini a bad things for them. Cuman ya itu tadi, positifnya juga ada. Jadi kita punya waktu lebih banyak di rumah, bisa punya spend time, quality time sama keluarga, bisa banyak istirahat, terus bisa lebih punya banyak waktu buat merenung, mau ngapain aja gitu loh. Karena selama ini kan kita terlalu sibuk sama rutinitas kita sehari-hari, rutinitas kita di luar saat normal yang dulu, sibuk nih, ngapain, jadi kita tuh cenderung buat ngalir aja gitu loh, ngalir ngikutin irama kerjaan tanpa fokus sebenarnya kita nih mau ngapain sih, visi kita tuh apa sebenarnya di depan. Nah itu juga sebenarnya PR buat aku, karena selama pandemi ini banyak mengajarkan buat take time buat merenung sih, mau ngapain ke depannya, mau ngapain kayak itu. Yes, bener banget sih. 2021 aku mulai kasih list ke diri aku sih, 2021 ini mau ngapain kalau lagi free time. Soalnya kan nggak mungkin scroll HP, liatin Instagram doang. Itu memang cepet sih waktu habis. Cuman kayak wasted sia-sia gitu loh. Resolusi ini harus dilaksanain kayak nggak bisa cuman sekali dua kali doang, tapi kita harus rutin gitu loh. Komitmen ya? Ya benar, komitmen. The good words is commitment. Yes. Aku juga mau aktifin lari biar kita makin sehat dan terpacu untuk menggenapi resolusinya. Benar-benar. Alright, Dian, gimana buat resolusi 2021? Mau ngapain aja nih kira-kira? Nah, 2021 ini aku diingetin baru kemarin, hari Kamis kemarin tuh, pas aku ikutan Bible Talk, itu tuh sampai kemarin Kamis aku belum ada buat resolusi sih, by the way. Nah, terus aku di Bible Talk aku diingetin tentang resolusi, dan aku benar-benar mau nulis, bukan hanya sekedar resolusi ya, kan kayak kita tahu kalau misalnya resolusi nih, apa sih resolusimu?
pengen kurus tapi nggak ada action, nggak ada tindakan kan. Tapi ini benar-benar resolusi yang benar-benar kita buat dan kita lakukan dengan konsisten gitu. Nah, resolusi aku untuk tahun ini itu lebih ke waktu untuk ngebaca Alkitab, terus untuk jam-jam doa aku supaya nggak bolong, supaya aku tetap komit. Itu sih resolusi aku dengan pekerjaan dan jodoh sih itu 3 poin. Paling penting jodoh yang terakhir. Enggak sih, hubungan sama Tuhan dulu nggak sih? Kita kayak ngisi diri kita dulu. Ya nggak sih, sis? Benar. Dan katanya kalau kita mau dapat jodoh yang seperti apa, kita harus kayak gitu juga, sis. Biar kita kan mendapatkan jodoh yang sepadan. Ya, sepadan. That's the point, sepadan sih. Dan ya semoga gak hanya sekedar omongan doang atau tulisan doang, tapi bisa gimana ya, aku jalanin gitu loh, aku pelihara, aku konsistenkan gitu. Yes. Semangat, fighting! Dan ini masih Januari, jadi belum terlambat buat catch up our. Ya, belum terlambat coy kalau kita baru mau buat resolusi, baru mau nge-sketchin mau ngapain aja nih di tahun 2021, belum terlambat sama sekali ya sis, bener ya? Belum terlambat dan cobaannya juga bakalan banyak gitu loh, soalnya masih bulan pertama kan, masih ada bulan-bulan sampai bulan 11 gitu sih. Jadi benar-benar kita harus konsistenin diri sendiri. And what about you? What your resolutions? Sebenarnya resolusi aku itu menyambung resolusi sebelum-sebelumnya yang belum terrealisasikan. Ya, tapi aku mau membuat 2021 menjadi tahun yang berbeda dari 2020 karena aku mau bisa menjadi pribadi yang lebih banyak membaca di tahun ini. Ya. Karena aku tuh sebenarnya bukan tipe yang good reader gitu sih. Aku lebih suka nonton daripada baca. Tapi aku diingetin sih kalau aku mau menjadi pribadi yang naik level, aku harus achieve di certain part yang memang bukan hal yang aku sukain, going out of my comfort zone gitu. Jadi aku mulai beli buku yang di bagian self improvement kalau di Gramedia. Karena memang bertujuan untuk membangun diri jadi lebih baik lagi. Jadi aku beli buku ini, Limitless dari Nick. I know. Ini bagus banget sih. I know Nick. Renungan harian untuk kehidupan yang luar biasa asik. Asik ya. Jadi dia tuh beneran menginspirasi karena Nick ini sendiri kan nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi dia bisa berdampak. Kalau kita lihat di YouTube-nya, banyak banget dia sudah khotbah dan menginspirasi banyak orang. Semangat buat dan ya sis, thank you. Sama ya itu pengen lebih sehat sih, jadi pengen rutin olahraga seminggu paling 2 kali lah. Sekarang sudah mulai terjalan seminggu sekali karena kami punya komunitas buat main bulu tangkis setiap hari Minggu. Walaupun kami cupu mainnya sis, cuman ya gerak lah kan, gerak keringetan. Sama sekarang lagi nge-zumba sih, pengen zumba terus setiap seminggu paling 2 kali gitulah. So talk about our resolutionnya nih. Apa sih yang mau sis lakuin nih untuk tetap bisa capai si resolusi ini? Pertama kita harus buat listnya ya menurut aku. Jadi sebenarnya aku tuh bukan tipe-tipe orang yang good with timetable, cuman aku akan berusaha di bagian ini buat listnya mau ngapain aja. Terus stick to the point. Menurut aku sih simple things matter ya, kayak kita bangun tidur mau ngapain langsung, itu matters banget karena bagaimana kamu memulai harimu itu akan berdampak yang luar biasa dengan apa yang akan kamu achieve selama setahun itu. Jadi kalau aku pribadi sih aku mau komitmen ke diri aku setiap pagi mau ngapain aja tuh harus kayak gitu loh. Biar nanti pas sudah Desember 2021 tidak menyesal. Hilang lagi 21ku, ngapain aja ini.
Emang butuh komitmen banget ya kalau misalnya kita mau ngerjain resolusi kita. Aku juga butuh banget punya komitmen biar nggak bolong-bolong. On fire di awal nih, endingnya lemes, nggak kecapai itu. Bener-bener kita That's why you need friends, karena besi menajamkan besi. Yes. Manusia menajamkan sesamanya. Makanya kita butuh teman buat sharing, encourage each other, dan nggak usah takut buat ngomongin, resolusikan ke teman-teman kalian. Bener nggak sih? Karena ketika kita berani share ke teman-teman kita, nanti dia bisa ingetin ke kita. Jadi ketika kita mulai, aduh lupa nih sama resolusi aku, dia bisa ngomong, kau kan bukannya mau kayak gini, kau kan mau kayak gini. Terus kalau misalnya ternyata dia punya link, relasi orang-orang yang sebenarnya bisa support kita untuk mewujudkan resolusi kita, dia bisa kasih tahu kita, bener nggak? Bener banget sih. Jadi kita terpacu juga kan, keinget. Jadi nggak mau semangat lagi gitu. Aku percaya sih ketika kita share resolusi kita sama leader-leader kita di gereja, mereka tuh juga sebenarnya doain kita. Jadi kita butuh teman-teman yang sama-sama doain kita juga, bener nggak sih? Bener banget Sis. Kalau dirimu gimana sis? I'm so happy by the way kamu ada Bible Talk ya sekarang ya. And you too. Komsel ya? CG. Ya kalau ya Komsel bener. Connect group. Bener-bener komunitas itu nge-build kita kan. Pertumbuhan kita jadi makin ada dan kita diingetin di komunitas. Ngebahas tentang resolusi kita kan. Kita harus tetap komitmen supaya 2021 kita bisa berjalan dengan baik. You still have time karena kita masih di Januari. Yes. Ambillah pena kalian sekarang. Ngerti nggak sih kalau aku ngomong pena? Bolpen ya. Pen, oke. Okay. Ya. Lu ngerti karena kita Sumatera ya. Tulis poin-poinnya di 2021 ini mau ngapain aja. Dan jangan lupa buat tanya Tuhan. Karena believe it or not, He is bigger than us. Yes. Apapun yang kita lakuin di sini, itu atas kehendaknya Tuhan sih. Jadi, tetap tanya Tuhan dulu. Dan according to His will, then kita bakalan follow. Gitu. Yes, benar banget, Sis. Jadi fighting buat 2021, buat semua resolusi. Hey. Thank you for sharing, Sis. Juga. Jadi ini Medan dan Palembang bersatu ya. Yes, Palembang Medan. Ya, benar. Stay healthy there. Ya. Buat teman-teman juga jaga kesehatan karena imun tubuh sangat penting loh. Benar banget. Bye-bye, see you. God bless. Bless too.